Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, mohon maaf saya terlambat. Saya izin untuk tidak menampilkan kamera karena jaringan saya entah kenapa kok hari ini kok sangat pelan ya. Kalau dinyalakan kendalanya nanti sering putus-putus. Baik, mari kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa sebagaimana biasa. Bismillahirrahmanirrahim. نستغفر جلسة مثل ما نواه آباؤنا ورجالنا وأسلافنا الصالحون أن الله يدخل نيتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم ومقاصدنا في مقاصدهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة من الخير للدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن أحبنا فينا ولمن أحسن إلينا للمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليما وتذكر وتذكيرا والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا سميع يا بصير. Baik, untuk bersingkat waktu, monggo untuk kelompok terakhir bisa mulai menyampaikan presentasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ihsan sebagai dosen pengampu mata kuliah botani, dan yang saya hormati teman-temanku yang insya Allah berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini dari kami kelompok terakhir akan menyampaikan sedikit materi tentang kelas Equisentinae atau paku ekor kuda dan kelas Felicinae paku sejati. Untuk anggota kelompok kami yaitu yang terdiri dari Mbak Ainul Zuriyah dan saya sendiri yaitu Kasbur Fandoirul Aziz dan Muhammad Ilham Maulana. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian paku ekor kuda. Paku ekor kuda yaitu tumbuhan paku yang memiliki batang bercabang dan beruas yang khas berbentuk ulit atau lingkaran sehingga menyerupai ekor kuda. Paku ekor kuda sering tumbuh di daerah berpasir. Profilnya berdaun kecil, mikrofil, atau berbentuk sisik. Warnanya agak transparan dan tersusun melingkar pada batang. Batang berongga dan beruas-uas dan tampak keras karena tersusun oleh sel-sel dengan dinding sel yang mengandung silika. Sporogium menghasilkan spora yang bentuk dan ukurannya sama, tetapi ada yang berjenis jantan maupun betina.
yang juga disebut paku peralihan. Gametofit paku ekor kuda berukuran kecil dan mengandung klorofil. Itu yang selanjutnya yaitu paku sejati. Vilincinae berasal dari kata filik yang berarti tumbuhan paku sejati. Kelas Vilincinae merupakan golongan paku terbesar jumlahnya. Paku sejati bisa dibilang tumbuhan Pterophyta yang disebut tumbuhan pakis. Tumbuhan ini dapat hidup di daerah tropis dan subtropis. Ciri khas tumbuhan paku kelas ini adalah daunnya besar, pada waktu muda tergulung. Tumbuhan paku pada kelas ini ada yang hidup di air dan ada hidup di darat. Tumbuhan paku yang hidup di darat, sporogiumnya terbentuk dalam sorus, sedangkan yang hidup di air, sporogiumnya terbentuk dalam sporakarpium. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri tumbuhan paku. Yang pertama yaitu tumbuhan paku ekor kuda atau Equisetinae yang memiliki daun yang kecil, tidak bertangkai, batangnya berruas-ruas dan berwarna hijau, dan sporangiumnya berbentuk kerucut. Yang kedua yaitu tumbuhan paku sejati atau Fulicinae yang mempunyai daun berukuran besar, bentuk daunnya menyirip, bertangkai, mempunyai banyak tulang, dan juga pada waktu masih muda daunnya tergulung ujungnya, sisi bawah daun mempunyai banyak sporangium. Selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama, manfaat dari paku ekor kuda yang sebagai bahan dasar alat penggosok seperti amplas dengan memakai jenis paku ekor kuda Equisetum sp. Dan juga dapat dijadikan obat tradisional. Yang kedua yaitu manfaat paku sejati yang sebagai sayuran untuk bahan memasak dan juga bisa dibuat untuk tanaman hias yang menarik. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah struktur dari paku ekor kuda. Nah, ada strobelus, memiliki batang, memiliki rizoid, dan juga kita bisa melihat cabang lateral yang tumbuh dari bagian batang. Itu adalah struktur dari paku ekor kuda. Sedangkan pada paku ekor sejati memiliki dua bagian, yaitu bagian gametofit, yaitu bagian bawah yang memiliki antheridium dan archegonium, sedangkan bagian atas terdiri dari bagian sporofit yang terdiri dari daun dan sporangium. Next. Paku sejati dan bagian-bagiannya. Tumbuhan paku umumnya sudah berupa kormus, artinya sudah mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Perkembangbiakannya dengan spora, daun paku yang mudah memiliki ciri khas menggulung pada bagian ujungnya. Di permukaan bagian bawah daun yang telah dewasa seringkali didapati bintik-bintik hitam yang dinamai sorus. Di dalam sorus terdapat banyak kotak spora atau sporangium yang dilindungi oleh suatu selaput yang disebut indusium. Sel-sel sporangium berdinding tebal dan membentuk cincin yang disebut anulus. Sistem reproduksi tumbuhan paku. Paku ekor kuda. Paku ekor kuda memiliki dua tahap. Yang pertama adalah tahap gametofit, yang kedua adalah tahap sporofit. Nah, di sini tahap yang pertama adalah gametofit yang dibentuk dari spora. Spora yang
gugur dari strobilus yang akhirnya membentuk spora tersebut memiliki elaters atau pemanjangan yang kemudian membentuk tahap gametofit. Yang gametofit ini memiliki archegonium atau antheridium sebagai kelamin yang kemudian melakukan fertilisasi eh, membentuk tumbuhan sporofit muda yang kemudian akan berkembang dan membentuk strobilus kembali dan berputar seperti itu. Next. Halo Kasbu. Oke, ini bisa dilihat ini adalah siklus daripada paku sejati. Yang pertama adalah tahap gametofit yang mana sporanya diluruhkan oleh sporangium di bawah daun yang akhirnya spora tersebut berkembang menjadi gametofit muda yang memiliki antheridium sebagai sel kelamin jantan dan archegonium sebagai sel kelamin betina yang mereka melakukan fertilisasi lalu berkembang menjadi sporofit muda atau sporofit baru yang kelama-kelamaan akan eh, membentuk spora-spora lagi yang kemudian akan berputar kembali menjadi gametofit baru. Mungkin seperti itu. Wes, next. Udah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang lebih, mohon maaf. Untuk selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Silakan Mbak Elma. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Elma Laili, ingin bertanya. Pertanyaannya yakni tumbuhan paku pada makalah tumbuhan paku sejati atau Filicinae itu memilih pada daunnya itu terdapat lapisan rambut berbentuk sisik. Apa kegunaan lapisan rambut tersebut? Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya Mbak Lita, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Trilita Anita Asari. Izin tanya, apakah semua jenis tumbuhan paku ekor kuda bisa dijadikan obat? Dan kandungan apa saja yang terdapat pada tumbuhan paku sejati terhadap tubuh manusia? Terima kasih. Ya, sama-sama. Terus selanjutnya Mbak Nindiemi, monggo. Terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya. Karena daun amat kecil, batang dan cabang-cabangnya yang mempunyai fungsi sebagai asimilator, apa yang dimaksud dengan fungsi asimilator pada ordo Equisitales? Terima kasih. Sama-sama.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Trilitanita Azhari. Pertanyaannya, apakah semua jenis tumbuhan paku ekor kuda bisa dijadikan obat dan kandungan apa saja yang terdapat pada tumbuhan paku sejati terhadap tubuh manusia? Gitu ya, Mbak ya? Nggih. Baik. Tidak semua jenis tumbuhan paku ekor kuda bisa dijadikan obat. Tapi ada salah satu ekor kuda yang terdapat kandungan pada tubuh manusia, yaitu tanaman ekor kuda atau Ecositum arvense. Adalah tumbuhan paku yang termasuk ke dalam genus Ecositaceae. Itu biasanya tumbuh liar di tempat lembab dengan iklim sedang. Tanaman ini memiliki batang panjang, hijau, dan bercabang. Nah, dari tumbuhan tersebut itu mengandung kandungan yang dapat meningkatkan kesehatan manusia, yaitu kandungannya antioksidan dan silika. Gimana, Mbak? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nindemi, yaitu karena daun amat kecil, batang dan cabang-cabangnya mempunyai fungsi sebagai asimilator. Apa yang dimaksud dengan fungsi asimilator? Fungsi asimilator yaitu fungsi yang memurnikan atau mereduksi limbah di sekitarnya. Jadi tumbuhan tersebut dapat memurnikan atau mereduksi lingkungannya agar dapat digunakan untuk dia hidup. Bagaimana, Mbak? Bagaimana, Mbak Nindi? Iya, terima kasih. Sama-sama.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Elma Laili. Pada Filicinae, daunnya terdapat lapisan rambut berbentuk sisi. Apa kegunaan lapisan rambut tersebut? Berdasarkan literatur yang saya baca, eh, lapisan rambut meningkatkan ketahanan terhadap difusi dari daun terhadap kehilangan air, menyebabkan penurunan transpirasi dan efisiensi penggunaan air. Jadi lebih kepada bagaimana mengurangi penguapan terhadap kondisi lingkungan seperti itu. Bisa difahami? Iya, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk tim presenter yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Mungkin saya sedikit memberikan tambahan karena tadi juga sudah cukup jelas. Mungkin saya sedikit memberikan tambahan untuk jawaban dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh tiga penanya ya. Jadi yang pertama tadi benar apa yang disampaikan oleh Mbak Elma Laili, bahwa paku sejati atau tumbuhan paku itu beberapa jenis tumbuhan paku itu memiliki lapisan rambut yang bersisik ya. Jadi daunnya pun juga kadang-kadang berbentuk sisik, kemudian juga dilapisi dengan lapisan rambut yang lapisan rambut tadi memiliki beberapa fungsi pastinya, karena Rabbana khalaqta hadza ma Rabbana khalaqta hadza badila ya. Allah tidak akan pernah menciptakan sesuatu itu dengan kesia-siaan. Seperti yang telah kemarin disampaikan oleh pemateri di seminar nasional tentang kajian Islam dan sains, bahwa tidak akan ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah. Semuanya pasti memiliki makna, tinggal kita bagaimana kita bisa menggalinya. Kalau terkait masalah ini, yaitu masalah tentang lapisan rambut, kita tahu bahwa tumbuhan paku itu seringkali dia tumbuhnya di daerah-daerah yang cenderung lembab ya. Daerah-daerah yang cenderung lembab, oleh karena itu, karena dia di lembab, di tempat yang ingat, dia tidak tinggal di tempat yang basah, tapi dia tinggal di tempat yang agak lembab ya. Karena di beberapa literatur juga disebutkan bahwa mereka hanya tumbuh di daerah yang namanya yang well drained atau yang kering, dikeringkan secara sempurna ya. Jadi tidak basah tapi lembab ya. Kenapa kok seperti itu? Ya karena memang mereka butuh air dalam dosis yang cukup. Terlalu banyak air justru akan membuat mereka tidak tumbuh dengan maksimal. Kurang dari air juga sama ya, mereka tidak akan tumbuh dengan maksimal, sehingga mereka perlu dosis yang cukup untuk airnya. Lah, karena dia tinggal di tempat yang lembab, maka bisa kita bayangkan bahwa komposisi air atau dosis atau level air yang tersedia di tempat itu juga cukup ya. Oleh karena itu, kalau seandainya karena ketika ada panas yang berlebihan di tempat itu, kemudian airnya itu menguap dengan berlebihan, maka bisa jadi pertumbuhan dari si paku tadi, pertumbuhan paku tadi juga menjadi terhambat. Dan lapisan rambut tadi berfungsi untuk itu, untuk melindungi supaya supaya penguapan air itu tidak terjadi secara berlebihan ya. Bisa kita bayangkan kalau kemarin kita membahas sempat ada beberapa tumbuhan rendah ya, misalkan beberapa tumbuhan paku maupun tumbuhan lumut itu di permukaan tubuhnya dilapisi oleh lapisan lilin. Untuk apa? Ya untuk menghindari terjadinya penguapan yang berlebihan. Pun juga dengan hal yang kita bahas hari ini, yaitu tentang lapisan rambutnya. Jadi untuk menghambat penguapan yang berlebihan itu bisa melalui lapisan lilin, ditambah juga bisa melalui lapisan rambut yang ada di permukaan tubuh beberapa paku yang kita bahas pada hari ini ya. Jadi yang pertama tentang peranan lapisan rambut terhadap paku itu sendiri. Kemudian selain itu juga lapisan rambut ini juga berfungsi untuk melindungi permukaan sel itu sendiri. Permukaan tumbuhan paku itu kita tahu kan, tumbuhan paku ini kan fungsinya juga untuk tempat pelindungan ya. Dia seringkali tumbuhnya itu bergerombol ya. Karena kenapa kok dia bergerombol? Lantas kalau dia bergerombol efeknya apa? Ya, ternyata kalau dia bergerombol itu karena dia menjadi disukai oleh banyak hewan ya. Banyak hewan-hewan kecil itu yang seringkali memilih hidup di bawah naungan tumbuhan-tumbuhan paku yang semacam ini ya. Jadi tumbuhan paku berfungsi sebagai
habitat atau dia menghasilkan relung atau niche kalau teman-teman tahu niche NICHE. Jadi dia menyediakan relung bagi banyak spesies lain untuk tinggal dan untuk hidup di daerah mereka ya. Oleh karena itu seringkali terjadi pergesekan antara hewan-hewan ini tadi dengan tumbuhan bakunya. Nah, keberadaan lapisan rambut pada permukaan tubuh tumbuhan baku itu adalah salah satunya adalah untuk melindungi tumbuhan baku dari gesekan-gesekan tadi. Jadi kendati pun terjadi gesekan-gesekan antara serangga-serangga atau antara hewan-hewan lain yang ada di sekitaran tumbuhan baku itu tumbuh, maka tidak sampai menghasilkan kerusakan yang signifikan pada tubuh dari tumbuhan baku itu sendiri ya. Jadi dia tetap bisa hidup dengan maksimal karena tidak ada bagian yang rusak, pun juga serangga-serangga yang ada di sana pun juga bisa tetap hidup dengan tenang ya. Jadi seperti itu fungsi dari lapisan rambut yang bersisik tadi. Kemudian dia juga memiliki fungsi untuk struktural ya. Jadi keberadaan lapisan rambut ini juga untuk menyokong pertumbuhan daripada si tumbuhan baku itu sendiri ya. Maka kayak tadi saya sebutkan di ayat awal bahwa tidak ada kesia-siaan pada seluruh detail penyiptaan tumbuhan baku, maka tumbuhan baku lapisan rambutnya pun juga berfungsi selain tadi untuk perlindungan dari gesekan-gesekan, jadi perlindungan fisik, tapi juga dia berfungsi untuk perlindungan dari reaksi kimiawi kayak tadi ada penguapan-penguapan yang berlebihan, dia mencegah hal itu supaya tidak sampai terjadi, jadi tumbuhan baku tidak sampai kekeringan. Tapi juga keberadaan lapisan rambut tadi juga untuk membantu menyokong daripada pertumbuhan si tumbuhan baku itu sendiri. Kemudian lagi-lagi juga sama, kita tahu bahwa sinar matahari kita tahu matahari kita itu kan fungsinya sangat banyak sekali ya. Lapisan matahari kita itu fungsinya sangat luar biasa bagi hidup kita. Oleh karena itu tapi juga kita harus tahu bahwa matahari pun sinar matahari khususnya sinar UV-nya itu juga seringkali bisa berdampak merugikan pada manusia ya. Contoh, kita tahu bahwa di luar negeri ya, orang-orang itu cenderung kulitnya berarti kayaknya mic-nya terbuka ya. Jadi kalau di luar negeri kita tahu bahwa warna kulit mereka itu cenderung putih, mohon maaf. Mohon maaf, barusan ada jadi kalau kita tahu bahwa ya, kita tahu bahwa kalau orang barat, orang-orang luar negeri itu kan kulitnya cenderung putih ya. Mengapa kok kulitnya cenderung putih? Karena mereka tidak memiliki pigmen tertentu yang ada di orang-orang kayak kita ini kan kulitnya cenderung hitam. Misalkan saya nih kulitnya kan lumayan hitam ya. Jadi kenapa kok lumayan hitam kulitnya? Karena ternyata justru dengan kulit semacam inilah kulit yang paling cocok untuk tinggal di daratan Indonesia yang merupakan daerah yang tropis. Jadi keberadaan warna kulit yang warna gelap seperti ini justru melindungi kita dari pengaruh negatif matahari. Ya, kalau kita bayangkan kalau seandainya orang barat itu tinggal di tempat kita di daerah yang tropis, maka mereka rawan terkena kanker sebenarnya karena mereka tidak dilengkapi dengan pigmen warna hitam yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia semacam kita ya. Tapi kenapa kok mereka malah justru banyak yang datang ke sini untuk berjemur misalkan di Bali ya. Jadi kalau beberapa diskusi saya dengan teman-teman saya ketika di sana, jadi sebenarnya alasan mereka untuk datang ke sini itu memang untuk menghitamkan kulit mereka ya. Jadi mereka untuk menghitamkan kulit mereka, kenapa? Karena kulit mereka itu kalau teman-teman pernah atau sering berkomunikasi dengan orang-orang barat, kulit mereka itu putih, tapi itu seringkali nanti kalau udah agak tua itu muncul bercak-bercak hitam, banyak sekali ya, di daerah leher, kemudian di tangan dan lain sebagainya tuh banyak sekali muncul bercak-bercak putih yang mana mereka itu nggak suka dengan bercak-bercak itu. Sehingga daripada kelihatan bercak-bercak coklat semacam itu, mending mereka udah gelapkan saja semua kulitnya supaya bercak-bercak itu nggak kelihatan. Itu logika yang dipakai oleh beberapa orang-orang barat yang membuat mereka mengapa kok mereka senang berjemur di sini. Nah, tapi kita itu sudah dibuat oleh Allah gelapnya rata ya, jadi gelap kita itu udah bagus sama orang mereka. Jadi tidak heran kalau teman-teman itu sering melihat bahwa orang-orang barat itu lebih senang
dengan tampilan kulitnya orang-orang Asia Tenggara khususnya Indonesia yang gelap-gelap itu sawo matang ya, karena bagi mereka gelapnya orang kita itu gelapnya rata, bagus gitu, alami. Sedangkan mereka kalau mereka memang putih, jadi kalau dari jauh kelihatan bagus sekali, tapi kalau kita mendekat itu ada bercak-bercak warna coklat yang bagi mereka itu tidak dikehendaki. Padahal kalau kita belajar tentang ilmu hikmah, ya justru kulit semacam itulah yang paling cocok untuk tinggal di daerah mereka, tempat tinggal mereka itu tempat yang iklimnya iklim subtropis atau bahkan iklim dingin ya. Ya tapi kan kita manusia tidak ada yang puas. Seringkali kita tidak puas dengan apa yang kita miliki, sehingga mereka memilih untuk berangkat ke sini untuk menghitamkan kulit mereka. Kembali ke topik, jadi mereka sebenarnya intinya adalah matahari itu tidak hanya memiliki fungsi yang baik, tapi matahari pun juga memiliki pengaruh yang buruk. Nah kembali ke lapisan rambut tadi pada tumbuhan lumut tadi, tumbuhan paku. Sorry kalau agak belibet ya antara lumut sama paku, saya sering bingung. Dan tumbuhan paku itu juga untuk melindungi tubuh mereka dari matahari. Tadi selain untuk melindungi tubuh mereka dari penguapan yang berlebihan karena sinar matahari, tapi dari sinar matahari sendiri juga perlu dilindungi. Di sinar matahari itu mengandung sinar UV, yang sinar UV itu kalau menyentuh atau kalau memapar atau kalau mengenai permukaan tubuh tumbuhan paku secara terus menerus, itu juga berpotensi merusak ya. Kita tahu bahwa kita sendiri pun saat ini kalau kita kita keluar rumah, misalkan kita perjalanan dari rumah menuju kampus, kita terpapar matahari, maka di saat itu juga sebenarnya kulit kita itu banyak sel-selnya yang mati. Kenapa mati? Karena pengaruh matahari. Tapi beruntung karena tubuh kita memiliki sistem imun yang sangat baik, kemudian sistem regenerasi atau sistem pembelahan atau sistem perbaikan sel yang sangat baik. Karena kita masih muda, terutama teman-teman yang masih semester 2, maka pasti teman-teman itu sekarang berada di masa puncak pertumbuhan. Jadi teman-teman saat ini pun sebenarnya ketika nanti keluar rumah terpapar matahari, itu banyak sebenarnya sel-sel teman-teman itu yang mati ya. Tapi karena teman-teman masih memiliki sistem yang baik, maka teman-teman tidak sampai terkena misalkan tidak sampai kulit itu kelihatan lubang-lubang ya. Jadi kalau kulit ada yang lubang, itu bisa jadi karena sel-sel itu mati, kemudian tidak ada mekanisme perbaikan lagi sehingga lubangnya itu kelihatan. Tapi kalau kita ada sel yang mati, tapi di saat itu juga ada perbaikan sel ya, ada sel yang baru yang muncul, sehingga tidak sampai kelihatan ada lubang yang mengganggu gitu, yang besar gitu ya. Tapi karena selama kita masih memiliki sistem regenerasi yang baik, maka tidak sampai akan kelihatan ada lubang-lubang yang terjadi karena pengaruh matahari. Tapi bagi orang-orang yang misalkan menderita misalkan naudzubillah dalik, ada yang memiliki kanker kulit ya, kanker kulit yang parah ya, itu juga bisa jadi karena ketika terpapar sinar matahari yang berlebihan, tubuhnya tidak bisa merespon dengan baik sehingga sel-selnya banyak yang mati. Dan kemudian bahkan ketika kan sebelum mati, sel-sel tadi itu kan mengalami kerusakan dulu. Jadi kenapa kok mereka mati sel-selnya? Karena sel-sel itu rusak. Kenapa kok rusak? Karena terkena sinar UV. Jadi kalau kerusakan yang ditimbulkan oleh sinar UV itu bisa diatasi oleh tubuh, termasuk tadi tumbuhan paku tadi, maka tumbuhan paku maupun kita manusia itu bisa tetap hidup seperti biasa, normal ya. Itu kalau sistemnya masih berjalan dengan baik. Tapi ada kondisi tertentu, beberapa kondisi ketika kerusakan yang dilakukan oleh UV tadi tidak bisa diperbaiki, maka bisa menjadi mutasi. Karena terjadi mutasi pada DNA-nya, sehingga lama-lama terjadilah apa yang disebut sebagai onkogenesis atau proses inisiasi atau permulaan munculnya kanker ya. Jadi kalau udah kanker, kayak misalnya kanker kulit itu, ada beberapa pasien yang dia itu mengalami kanker kulit. Jadi detik demi detik kankernya itu menggerogoti kulit orang itu ya. Nah dalam hal ini jangan sampai kita mengalami itu. Jadi detik demi detik si sel kanker itu terus menggerogoti sel-sel kulit yang masih normal ya. Terus digerogoti sampai lama-lama itu sel-sel kulit yang normal itu habis. Jadi sehingga tubuh yang dulunya itu bersih mulus gitu, tiba-tiba muncul luka kecil. Ya kenapa? Ya karena kulitnya digerogoti oleh sel kanker. Ingat, sel kanker itu adalah selnya manusia, tapi dia sudah mulai nggak bisa diatur ya, nggak bisa dikontrol ya. Jadi dia itu seperti ada negara di dalam negara ya. Jadi ada suatu badan yang dia itu numpang di badan lain, tapi dia nggak mau diatur oleh badan yang lebih besar tadi ya. Itulah kanker ya. Jadi
karena sel kanker itu terus menggerogoti sel kulit, sehingga dulu itu banyak ada beberapa pasien, bukan banyak, beberapa pasien yang untuk menghambat kerja untuk menghambat supaya sel-sel kanker tadi tidak sampai menggerogoti habis kulit-kulitnya yang masih sehat. Jadi sel kanker tadi dikasih makanan berupa telur. Jadi ada telur. Jadi telur itu tiap hari ditempelkan di atasnya sel kankernya ya. Sebenarnya bukan telurnya, tapi protein. Dengan tujuan apa? Supaya tadi sel kanker itu tidak menggerogoti lagi kulitnya yang sehat, tapi ya tadi fokusnya berubah menjadi fokus untuk menghabiskan protein-protein yang diberikan kepada dia ya. Sampai segitunya loh penyakit kanker itu, karena kanker itu sangat bahaya. Kenapa bahaya? Karena dia itu membelah sangat cepat. Kalau dia membelah sangat cepat, jadi pertumbuhan dia itu jauh lebih cepat daripada pertumbuhan sel-sel normal. Sehingga kalau dia semakin menggerogoti sel-sel normal, maka dia akan semakin besar dia akan semakin ganas, terus dia akan terus membelah besar, lama-lama sel normal pun akan kewalahan, sehingga sel kanker akan mendominasi dan akhirnya berujung pada kematian. Naudzubillah min dzalik. Kembali kepada, dan salah satu penyebab yang bisa menyebabkan kanker termasuk kanker kulit adalah sinar UV yang ada pada matahari siang ya. Oleh karena itu kita pun juga harus hati-hati ya, kalau misalkan teman-teman keluar rumah di siang hari, misalkan rekreasi kemana gitu ya, misalkan ke yang tempat-tempat banyak matahari, misalkan ke sungai ke pantai ya, jangan lupa misalkan menggunakan SPF, atau kalaupun nggak menggunakan kayak semacam itu ya, cukup menggunakan penutup kulit, penutup topi ya, dan lain sebagainya. Intinya usahakan tidak terpapar sangat lama. Ataupun kalau misalkan memang cuma ke pantai cuma 1 hari ya nggak masalah. Yang masalah itu kalau misalkan tiap hari ke pantai. Atau juga yang lebih bahaya itu kalau misalkan ke gunung ya. Kenapa? Kalau ke pantai, panasnya pantai itu kerasa. Jadi kita kerasa panas, sehingga teman-teman secara otomatis akan melindungi tubuhnya teman-teman dengan menggunakan, entah itu menggunakan jaket, entah itu menggunakan topi, entah itu menggunakan tabir surya dan lain sebagainya. Tapi yang sering kali bermasalah itu kalau kita ke gunung ya, kalau kita ke gunung atau ke dataran tinggi, jadi di sana itu meskipun mataharinya itu mataharinya sama-sama panas, tapi karena ketinggian lahan yang kita naiki itu membuat udaranya itu menjadi dingin. Jadi sebenarnya panas tapi kerasa dingin, sehingga kita seringkali terledor, tidak pernah menggunakan penutup kepala maupun penutup tubuh ya, sehingga pas kita turun baru kelihatan bahwa tiba-tiba kulit kita gosong, atau tiba-tiba bibir kita pecah-pecah dan lain sebagainya. Jadi intinya kembali ke topik ini bahwa perlu perlindungan, tubuh kita pun perlu perlindungan, sebagaimana tumbuhan paku itu juga menggunakan lapisan rambut yang ada di permukaan tubuhnya untuk melindungi dirinya, tubuhnya dari pengaruh negatif sinar UV yang ada di matahari ya. Kembali ke tadi yang pertama, yang tadi terkait pelindungan atau pengaturan kehilangan air. Kita tahu bahwa kalau tumbuhan paku itu juga melapisi tubuhnya dengan lapisan lilin. Tapi kita tahu bahwa kalau pada bagian-bagian tertentu, misalkan di stomata, lapisan lilin itu nggak ada. Karena kalau ada lapisan lilin, stomatanya nggak bisa bekerja. Tapi kalau dengan lapisan rambut, maka di stomata itu pun masih bisa ditumbuhi oleh rambut ya. Jadi kan kita tahu bahwa stomata itu bisa menutup, bisa membuka ya. Jadi di bagian stomata itu juga bisa ditumbuhi oleh lapisan rambut, yang mana jadi lapisan stomata itu pun tetap bisa dilindungi dari pengaruh negatif penguapan yang berlebihan, karena dia juga dilapisi oleh lapisan rambut, yang mana pada stomata ini nggak bisa dilapisi oleh lapisan lilin ya. Karena kalau ada lapisan lilin, maka stomatanya nggak bisa bekerja dengan maksimal ya. Jadi ada pelindungan berganda. Di bagian-bagian yang nggak ada stomatanya bisa dilapisi dengan lapisan lilin pun dengan lapisan rambut. Tapi di bagian yang ada stomatanya, dia bisa dilindungi juga dengan lapisan rambut, meskipun tidak bisa dilindungi dengan lapisan lilin. Itu penjelasan dari pertanyaan dari Mbak Elmaileli tadi terkait pada tumbuhan paku itu memiliki lapisan rambut, fungsinya apa ya. Kemudian kalau pada pertanyaan dari Mbak Tri Litanita ya Azhari, apakah semua jenis paku ekor kuda bisa digunakan sebagai obat? Sebagaimana tumbuhan pada umumnya ya, kita tidak boleh dengan mudah mengklaim bahwa tumbuhan-tumbuhan itu memiliki efek sebagai obat tradisional ya. Kita ingat bahwa setiap obat tradisional itu sebenarnya adalah ilmu biologi yang mempelajari tentang obat tradisional itu disebut sebagai etnobotani ya. Jadi obat tradisional, etnobotani merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang potensi-potensi beberapa herbal yang bisa digunakan sebagai obat tradisional ya. Tapi kita ingat bahwa ya, penggunaan obat-obat herbal
ataupun obat-obat tradisional itu harus digunakan juga dengan dosis yang sangat tepat ya. Tidak boleh kita gunakan dengan dosis yang sembarangan. Kalau teman-teman ingat pada tugas yang pertama, saya lupa apakah itu kuis ataukah itu UTS ya. Misal UTS-nya teman-teman kemarin, saya berikan tugas untuk teman-teman mengumpulkan senyawa-senyawa kimia apa saja yang ada pada tumbuhan cyanophyta ya, atau tumbuhan alga ataupun tumbuhan tingkat rendah lainnya ya. Kalau saya tidak salah ingat seperti itu. Bayangkan dari tumbuhan yang kecil saja itu ada banyak senyawa yang terkandung di dalam, senyawa kimia yang terkandung di dalamnya. Jadi saya ingin meluruskan bahwa kepercayaan sebagian besar orang di masyarakat kita ya, terutama yang di luar yang tidak kuliah biologi, teman-teman insya Allah berbeda. Teman-teman insya Allah sudah mau ngerti bahwa banyak orang di antara kita, banyak orang di luar sana di masyarakat kita yang masih meyakini bahwa herbal, tumbuhan herbal atau minuman herbal atau ekstrak herbal atau jamu atau apapun itu yang berasal dari tumbuhan itu adalah aman 100% aman. Padahal tidak seperti itu. Seperti obat pada umumnya, maka obat tradisional pun atau obat jamu tadi atau herbal tadi itu juga memiliki efek samping kalau tidak kita minum dengan dosis yang pas. Apalagi kalau kita minum dengan dosis yang berlebihan, maka taruhannya bukan lagi tidak sembuh saja, tapi taruhannya bisa sampai hati yang rusak. Mengapa kok hati yang rusak? Karena hati itu merupakan organ tubuh kita yang fungsinya adalah untuk menyaring zat-zat toksik yang terkandung di dalam darah kita. Maka kalau kita memakan atau kalau kita meminum herbal dengan berlebihan, padahal kita tahu bahwa herbal itu mengandung banyak sekali senyawa kimia yang kalau teman-teman, entah saya lupa apakah di kelas ini atau di kelas yang lain, di salah satu contoh misalkan di herbal, di ekstrak akarnya ginseng female ginseng betina ya. Jadi ada salah satu tumbuhan herbal yang dari Cina, di sini juga mulai beberapa ada, tapi di Indonesia bukan merupakan tumbuhan asli Indonesia. Jadi ada female ginseng. Itu female ginseng itu akarnya kalau diekstrak itu isinya itu kurang lebih mengandung lebih dari 200 senyawa kimia. Saya ulangi lagi, mengandung lebih dari 200 senyawa kimia. Yang mana kalau 200 senyawa kimia ini kita minum secara berlebihan, maka pastinya kerja hati tadi menjadi sangat berat. Dia harus menyaring 200 lebih senyawa kimia. Oke lah, dari 200 ini memang ada beberapa yang bisa berfungsi dengan baik bagi tubuh kita, tapi sebagian besar yang lainnya itu tidak diperlukan oleh tubuh kita dan bahkan cenderung beracun kalau disimpan di dalam tubuh. Nah, oleh karena itu hati terus-menerus memfilter darah yang mengandung zat-zat tadi, senyawa-senyawa kimia tadi, sehingga kerja dia terlalu berat, lama-lama jantung menjadi hancur. Jadi inilah penyakit yang memang seringkali dirasakan atau dihadapi oleh mereka-mereka yang mengkonsumsi jamu secara berlebihan. Ya. Oleh karena itu kembali ke pertanyaannya Mbak Litanita. Jadi apakah semua jenis tumbuhan paku itu memiliki fungsi sebagai obat tradisional? Maka jawabannya adalah tidak, belum tentu. Jangankan semua jenis, ya jenis yang sama saja. Misalkan kita tahu bahwa ada beberapa tumbuhan paku, ya. Misalkan dari tumbuhan paku jenis lain, ya, itu misalkan dari tumbuhan jenis paku sejati Trainaria quercifolia, ya. Trainaria quercifolia itu salah satu tumbuhan paku sejati, memang bukan tumbuhan paku ekor kuda. Dia ini terkenal, ya sudah sangat terkenal untuk memiliki fungsi untuk tulang. Ya. Jadi kalau ada patah tulang atau ada penyakit yang berkaitan dengan misalkan habis main sepak bola kemudian keseleo, maka beberapa orang zaman dulu itu diboboi dengan remahan daun tumbuhan paku ini. Itu mereka percaya bahwa dengan begitu tulang tadi bisa cepat disembuhkan. Ya. Mengapa? Ya karena memang mereka percaya bahwa tumbuhan-tumbuhan ini mengandung zat-zat yang memang diperlukan untuk membuat tulang itu menjadi cepat sembuh. Ya. Tapi kita harus tahu bahwa seandainya tumbuhan itu saja sama jenisnya, tapi ditanam di tempat yang lain, itu bisa jadi nanti kandungannya juga berbeda. Ya. Kita tahu bahwa beberapa tumbuhan paku itu memang tumbuhnya dia itu sebagai indikator juga. Jadi dia bisa tumbuh di tempat yang ideal bagi dia. Ada beberapa tumbuhan paku yang pakunya ini bisa sebagai indikator bahwa di bawahnya dia, di tanah tempat dia tumbuh itu mengandung emas. Ya. Ada juga tumbuhan paku semacam itu. Jadi kalau misalkan ada tumbuhan paku jenis itu muncul, berarti kita bisa berasumsi bahwa kemungkinan ada emas
yang terkandung di tanah di mana tumbuhan paku itu tumbuh. Ya. Ada indikator. Juga sama pada tumbuhan paku tadi, kasus tulang tadi. Maka bisa jadi kalau kita tanam di tempat yang misalkan tadi banyak kalsiumnya, maka tumbuhan paku itu bisa kita gunakan untuk mengobati tulang, karena tulang itu kan perlu kalsium untuk bisa diperbaiki. Ya, kalau ada patah tulang, maka supaya tulang itu menjadi cepat disembuhkan, cepat utuh lagi, maka perlu tambahan kalsium. Tapi kalau misalkan kita tanam tumbuhan paku itu di lahan yang tidak kaya kalsium, ya, atau bahkan kalsiumnya rendah, maka mungkin efek penyembuhannya itu berbeda. Padahal kita ngomong dua tumbuhan yang sama, ya, sama-sama dari golongan Trinaria quercifolia, ya. Maka tumbuhan yang sama saja jenisnya, kalau kita tanam di tempat yang berbeda, maka efeknya pun atau potensi dia sebagai obat tradisional juga bisa berbeda. Apalagi kalau kita ngomong tumbuhan dari jenis lain, meskipun sama-sama paku, kita tahu sama-sama tumbuhan paku, jenisnya sangat banyak sekali. Maka apakah semua tumbuhan paku itu bisa kita gunakan sebagai obat tradisional? Jawabannya adalah belum tentu. Semuanya perlu eksperimen terlebih dahulu. Jadi apa ya? Jadi tidak boleh sembrono. Kita sebagai anak biologi, anak pendidikan biologi, perbedaan kita dengan orang lain di luar biologi adalah kita harus lebih hati-hati dalam memandang apa-apa yang hidup. Kita kayak kemarin ketika COVID, ketika awal-awal orang-orang awalnya nggak percaya bahwa COVID itu disebabkan oleh virus tertentu. Apakah benar virus itu bisa sebegitu menakutkan? Apakah benar permukaan benda-benda yang ada di sekitar kita ini sebegitu menakutkan sehingga kita harus cuci tangan sebelum kita memakan? Lah, kita orang biologi harus sudah tahu dari dulu, karena kita tahu bahwa dimanapun berada, maka virus itu bisa menempel di sana. Ataupun kalau bukan virus, bakteri bisa menempel di sana. Dan dari semua bakteri yang menempel di sana bisa jadi ada beberapa yang sifatnya adalah patogen atau bisa menimbulkan penyakit. Tapi ketika COVID-19 muncul, semua orang yang bahkan di luar biologi pun menjadi sadar bahwa ternyata ada makhluknya Allah yang namanya virus itu, yang mereka itu bisa menempel di ganggangnya kursi, ganggangnya pintu, kemudian bahkan bisa nyebar lewat droplet-droplet. Sehingga kenapa kok Islam itu memerintahkan kalau ada batuk, kalau seseorang itu batuk, maka dia harus menutupi. Kenapa kok menutupi? Kenapa kok Islam menganggap menutupi bibir ketika batuk itu sebagai adab yang sangat baik? Ya karena dengan menutupi bibir ketika batuk itu adalah sebenarnya menghindarkan orang lain dari pengaruh droplet yang keluar dari mulut kita ketika kita batuk. Jadi Islam itu sangat sempurna, ya. Mengapa kok sempurna? Karena diciptakan oleh zat yang maha sempurna, sehingga isinya pasti sempurna. Tinggal kita bagaimana kita bisa menggali kesempurnaan itu, ya. Tapi masalahnya kan kita sangat-sangat terbatas sumber daya kita. Jadi sampai detik ini pun kita masih belum bisa menggali ilmunya Allah dengan sangat baik, ya. Jadi kita masih sangat tertinggal jauh. Bahkan mereka orang-orang barat yang lebih aktif menggali hasanah keilmuan Allah, tapi sayangnya mereka tidak punya akidah, sehingga apa-apa yang mereka simpulkan dari pertemuan mereka seringkali juga bisa bertentangan dengan ajaran agama Islam, ya. Tapi karena kita orang Islam, ya sudah selayaknya apa-apa yang mereka temukan, apa-apa yang ditemukan oleh orang-orang kafir tadi, kita harus bisa memanainya dengan makna yang bagus. Makanya kemarin ketika kita pertemuan Sabtu kemarin di acara HMPS, di seminar itu kita diajari bahwa kita sebagai orang Islam, kalau memang kita belum mampu untuk menemukan ilmu baru, maka paling tidak kita bisa mengislamisasi keilmuan itu, ya. Jadi kita pandang ilmu-ilmu yang sudah ada itu menjadi dengan pola pandang agama Islam, ya. Kembali lagi ke pertanyaannya Mbak Trilitanita. Jadi ya tidak semua tumbuhan paku ekor kuda bisa digunakan sebagai obat tradisional, ya. Ingat, harus selalu diminum dengan dosis yang sangat tepat, tidak boleh berlebihan, dan kalau kurang pun juga tidak baik karena tidak akan bisa menimbulkan efek yang pas. Ya, memang benar tumbuhan paku ekor kuda memiliki banyak manfaat, ya. Beberapa di antara mereka juga memiliki efek penyembuhan, ya, kayak saya sebutkan tadi. Jadi misalkan ada beberapa penyakit yang bisa disembuhkan oleh beberapa jenis tumbuhan paku kuda, ekor kuda, misalkan ada peradangan pada saluran kemih, ya. Jadi kalau misalkan ada beberapa orang, insya Allah kita semuanya nggak ada, itu mengalami peradangan, inflamasi pada saluran kemihnya mereka, maka beberapa orang terdahulu mempercayai bahwa dengan mengkonsumsi ekstrak atau dengan mengkonsumsi daun tumbuhan paku ekor kuda ini bisa menyembuhkan dari penyakit itu.
Selain itu tadi beberapa penyakit kulit juga bisa disembuhkan dengan menggunakan tumbuhan paku ekor kuda ya. Jadi juga bisa digunakan untuk menggosok permukaan, misalkan menggosok panci juga bisa menggunakan tumbuhan paku ekor kuda ini ya. Selain itu kalau sekarang kita berbicara tentang tumbuhan paku sejati, maka pengaruh fungsinya pun juga peranannya juga sangat banyak sekali. Karena tadi misalkan kemarin di salah satu pondok di Malang itu didatangi oleh mahasiswa dari Universitas Negeri Malang. Jadi mereka mengajari kita untuk mensablon kaos-kaos putih polos itu dengan tumbuhan paku ya. Tumbuhan paku sejati itu ditempel daun-daunnya ditempelkan ke kaos-kaos, kemudian dibiarkan agak lama dengan ditekan-tekan. Kemudian ketika diangkat daunnya, maka di permukaan kaos polos itu sudah muncul pola-pola daun paku sejati ya. Yang mana sebenarnya pola itu terbentuk karena tadi sorus dengan permukaan serbuk-serbuk yang ada di permukaan bawah daun paku sejati ya. Jadi itu salah satu peranan tumbuhan paku sejati bagi manusia. Saya lupa namanya, pokoknya belakangnya ada art-artnya gitu. Mungkin Veno art, jadi seni tumbuhan paku. Atau petir art, saya lupa, nanti bisa, insya Allah akan saya carikan terminologinya apa. Tapi paling tidak memang sudah terbukti bisa digunakan untuk seni. Ya, salah satunya untuk sablon kaos yang polos tadi. Jadi pastinya bukan cuma kaos ya. Di kertas pun juga bisa digunakan seperti itu. Saya ingat ketika dulu ada praktikum kuliah SPT kalau nggak salah, struktur dan perkembangan tumbuhan, itu juga kita salah satu cara untuk membuat dokumentasi kunjungan kita ke lapangan. Jadi kalau kita ke lapangan, kemudian kita melihat struktur banyak sekali berbagai macam jenis tumbuhan paku yang tumbuh di lapang itu. Misalkan kita ke hutan Banyuwangi, misalkan kita ke sana, kalau kita gambar secara manual, kita butuh waktu yang lama. Zaman dulu belum banyak kamera ya. Zaman saya masih kuliah S1 itu masih tahun 2005. Ya. Ya, mohon maaf. Jadi zaman saya dulu kuliah S1 tahun 2005. Tahun 2005 itu teman satu angkatan. Jadi saya satu angkatan itu ada 48 orang. Itu satu angkatan itu hanya 2 yang memiliki kamera. Ya, kamera digital zaman itu sangat-sangat jarang sekali. Hanya 2. Nah, jadi ketika kita ke bagian kelompok yang nggak punya kamera, maka kita pun juga akan kesulitan. Ya, jadi kita harus menggambar manual. Tapi kalau khusus untuk tumbuhan paku, kita cukup menggunakan tadi. Jadi tumbuhan paku, daunnya kita tempelkan ke kertas, kemudian kita pukul-pukul dengan agak kuat gitu ya, sehingga nanti serbuk-serbuk yang ada di permukaan daun bawahnya itu menjadi pindah ke kertas, sehingga kita sudah memiliki salah satu dokumentasi. Meskipun nanti untuk batang dan sebagainya tetap kita harus menggambarnya ya. Kembali lagi, jadi itu salah satu fungsi dari tumbuhan paku sejati. Kalau kemudian fungsi yang lain pastinya juga untuk estetika. Ya, kita tahu bahwa banyak tumbuhan-tumbuhan paku sejati yang digunakan untuk estetika, ditanam di taman-taman rumah ya. Ada yang digantung, ada yang ditanam di pot. Jadi memang banyak orang yang menyukai tumbuhan-tumbuhan paku sejati untuk hiasan bagi mereka. Jadi tumbuhan paku sejati memiliki fungsi estetika bagi manusia. Nah, misalkan pakis hias atau Nephrolexis exaltata, itu juga digunakan untuk tanaman hias. Kemudian juga ada pakis rambut manusia yaitu Adiantum capillus venerus, itu juga digunakan untuk tanaman hias ya oleh beberapa orang. Kemudian juga untuk pengobatan tradisional, ini saya paling suka ya, karena teman-teman kalau bidang saya, jadi bidang saya sebenarnya ekspertis saya, keahlian saya itu sebenarnya di bidang tulang ya. Saya tuh suka dengan tulang-tulangan ya. Ketika di Jepang saya dulu belajar tentang suatu pengaruh satu senyawa kimia namanya TH ya. Jadi senyawa kimia TH ini dulunya berasal dari jadi senyawa TH ini senyawa yang dimodifikasi. Jadi dulu senyawa TH ini berasal dari heliosantin. Jadi ada senyawa heliosantin itu diambil dari salah satu tumbuhan ya. Kemudian heliosantin ini dulu diuji, dia punya efek bisa menghambat pertumbuhan atau bisa menghambat pembelahan pada virus ya. Jadi virus
kalau diberikan jadi kalau ada sel yang terinfeksi virus kemudian diberi senyawa heliosantin ini, maka pembelahan selnya itu menjadi terhambat. Sehingga kenapa kok menjadi terhambat? Karena aktivitas virus yang di dalamnya juga dihambat ya. Kemudian dari heliosantin tadi dimodifikasi sehingga terbentuklah senyawa namanya TH yang saya pakai ketika di Jepang. Dan ternyata senyawa TH ini juga bisa kalau diberikan ke sel tertentu, ya misalkan sel punca, maka sel punca itu akan tumbuh menjadi sel tulang ya. Kita tahu sel tulang itu ada 3, namanya adalah yang pertama sel yang untuk membangun tulang baru namanya osteoblast, sel yang kedua sel yang gunanya untuk menghancurkan sel-sel yang sudah tua namanya osteoklas, dan juga nanti sel yang dia tumbuhnya itu untuk menjaga supaya tulang itu tetap terjaga dengan baik namanya osteocyte ya. Jadi osteoblast yang sudah terperangkap di dalam tulang yang baru dia bentuk namanya osteocyte. 3 sel tulang inilah yang menjaga tulang kita supaya tulang kita itu tetap semacam ini ya, tetap kelihatan tumbuh dengan baik ya. Tidak seperti orang-orang osteoporosis, orang-orang yang tulangnya keropos, tidak seperti orang-orang yang mengalami radang tulang, misalkan rematik ya. Jadi itu semuanya karena salah satu atau beberapa sel-sel ini mengalami gangguan. Tapi kalau semuanya itu bekerja dengan baik, maka ya seperti kita sekarang semuanya ini, kita insya Allah sehat semuanya. Nah, karena saya suka bidang tulang, maka saya sangat tertarik dengan fakta bahwa banyak orang terdahulu itu yang menggunakan beberapa jenis tumbuhan paku, termasuk paku sejati, itu sebagai obat tradisional untuk tulang ya. Insya Allah ke depan, karena saya sekarang juga sedang proses untuk lanjut lagi, insya Allah mungkin dalam waktu paling lambat 2 tahun lagi, insya Allah saya akan lanjut lagi studi. Maka ketika di sana nanti, sepulang dari sana ya, dan ketika saya nanti sudah insya Allah dapat rezeki, mohon doanya, kalau nanti dapat rezeki membuat lab sendiri atau nanti sudah bisa membimbing skripsi, karena sekarang saya masih belum bisa membimbing skripsi ya. Nanti kalau misalkan insya Allah saya sudah balik dari studi, kemudian saya sudah bisa menjadi pembimbing skripsi, maka topik yang akan saya pilih adalah tentang tulang ya. Jadi nanti mahasiswa-mahasiswi yang berminat untuk menjadi bimbingan saya ya, kalau mereka mau meneliti tentang tulang ya, maka insya Allah saya akan bersedia untuk membimbing, karena bidang yang menjadi favorit saya adalah bidang tentang tulang ini ya. Karena banyak orang yang percaya bahwa tulang itu mati ya. Karena tulang itu keras, orang-orang percaya bahwa tulang itu adalah bentuk yang mati, padahal tidak. Tulang itu setiap hari selalu bertumbuh. Jadi ada bagian yang tumbuh, ada bagian yang dihancurkan. Dan proses ini namanya proses bone remodeling, yaitu proses yang memang harus dilakukan oleh sel-sel tulang supaya tulang itu tetap bisa stabil seperti yang kita lihat dari luar. Jadi kelihatannya memang dia utuh ya, seperti benda mati, seperti batu bahkan, tapi sebenarnya dia itu adalah hidup ya. Tapi banyak orang yang tidak sadar tentang kehidupan tulang kita. Sudah. Nah, karena kembali ke tumbuhan paku ini ada beberapa tumbuhan paku, seperti misalkan ini adalah Zeunerinaria quercifolia, dipercaya merupakan obat tradisional untuk patah tulang, sehingga saya meyakini bahwa di dalam tumbuhan paku ini pasti mengandung zat-zat tertentu, senyawa-senyawa kimia tertentu yang juga berpotensi kita ambil, kita ekstraksi, kita isolasi untuk nantinya digunakan sebagai kandidat obat untuk tulang ya. Saya sama yang kayak tadi, saya di Jepang menggunakan senyawa TH namanya, senyawa buatan atau senyawa sintetis. Maka kalau nanti saya berhasil mengisolasi senyawa kimia yang dari tumbuhan ini yang berperan membuat mengapa kok tumbuhan paku ini bisa digunakan untuk mengobati tulang secara tradisional, maka insya Allah saya pun juga bisa menggunakan senyawa itu sebagai kandidat obat untuk tulang ya. Itu proyek saya jangka panjang. Jadi cita-cita saya, jadi kita kan ada banyak cita-cita ya. Jadi saya sekarang cerita ke teman-teman sekalian semuanya, mohon doanya semoga nanti cita-cita saya ini bisa tercapai. Mungkin nanti nggak bisa tercapai, mungkin nanti malah dari teman-teman ini yang bisa merealisasikan cita-cita yang tidak bisa saya capai ya. Jadi itu suatu hikmah kenapa saya cerita, karena saya percaya kalian masih lebih muda, kalian memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada saya, kalian memiliki usia yang jauh lebih panjang daripada saya insya Allah. Maka seandainya pun cita-cita saya nggak tercapai untuk meneliti tumbuhan paku ini, maka panjenengan semuanya bisa melanjutkan itu kalau kalian berminat tentang itu ya. Karena kita yakin tumbuhan Indonesia itu sangat kaya ya. Kita kaya tumbuhan, kita memiliki berbagai macam jenis tumbuhan paku, tumbuhan lumut dan tumbuhan-tumbuhan yang lain. Maka
masing-masing tumbuhan itu memiliki senyawa kimia di dalamnya, maka kita juga mempercayai bahwa tumbuhan paku kita memiliki senyawa-senyawa yang bisa jadi berfungsi untuk membantu kesehatan manusia. Kembali lagi ke manfaat tumbuhan paku sejati bagi manusia. Dia juga memiliki fungsi ekologis, ya. Kita tahu bahwa tumbuhan paku tadi yang saya sebutkan di awal, tumbuhan paku terutama tumbuhan paku sejati ini kan tumbuhannya kan seringkali bergerombol, bahkan ada juga tumbuhan paku yang raksasa, ukurannya besar sekali, ya. Jadi mereka itu mampu memberikan fungsi ekologis. Kenapa? Karena mereka itu mampu meng-create atau menciptakan relung atau habitat, mini habitat, yang mana pada mini habitat itulah ditinggali oleh banyak organisme lain, misalkan serangga ataupun organisme-organisme lain dari golongan serangga ataupun makhluk-makhluk lain yang mereka tinggalnya itu berada di bawah naungan tumbuhan paku. Ya, jadi mereka suka area yang dinaungi oleh tumbuhan paku yang bergerombol tadi, ya. Jadi mereka memiliki fungsi logis karena dengan keberadaan banyak organisme di sekitar itu, maka di tempat itu juga akan menjadi habitat kecil, yang mana di setiap habitat kecil itu pasti ada interaksi antar organisme, dan oleh karena itulah tumbuhan paku pun dianggap memiliki fungsi ekologis karena dia mampu meng-create mikrohabitat tadi. Selain itu juga beberapa tumbuhan paku jati itu juga tadi yang saya sebutkan memiliki fungsi sebagai indikator. Jadi di mana dia tumbuh, dia bisa mengindikasikan bahwa di tanah itu terdapat mineral-mineral tertentu. Termasuk contohnya adalah kayak tadi ada mineral emas, ya. Kita tahu emas itu kan logam. Jadi seringkali emas itu ketika di alam itu dia tidak seperti emas-emas yang dijual sekarang ini, tidak. Tapi seringkali dia itu masih bersatu dengan mineral-mineral lain yang nggak terlalu mahal, ya. Sehingga kalau teman-teman ada yang pernah mendatangi tambang emas, itu seringkali banyak orang itu yang setelah mengambil misalkan tanah, ya, dan tanah itu nanti akan dibawa ke sungai, kemudian di sungai dicuci dengan menggunakan air raksa, ya. Air raksa untuk memurnikan, ya. Jadi tanah yang diambil dari tambang kemudian dibawa ke aliran air, di aliran air itu tanah tadi akan dicuci dengan bantuan raksa, maka dengan bantuan raksa tadi emas-emas yang terkandung di tanah tadi terpisahkan, ya, akan dipisahkan sehingga orang nanti akan berhasil mendapatkan struktur emas yang sudah terpisah dari tanahnya, ya. Nah, dari proses yang tradisional semacam ini, nggak heran mengapa kok tambang-tambang emas itu seringkali efek samping yang buruk dari tambang emas adalah polusi sungai, ya. Jadi sungai yang tadinya sehat menjadi banyak terkontaminasi oleh kontaminasi air raksa, ya. Jadi banyak sekali laporan bahwa daerah-daerah sungai yang berada di orang-orang yang tinggal di daerah sungai yang berada di bawah tambang emas, di bawah itu dari hulu ke hilir, daerah hilir tambang. Jadi kalau di suatu pegunungan itu ada tambang emas, maka nanti orang yang tinggal di aliran sungai yang ada di hilirnya atau di bawah permukaan tambang emas tadi, itu seringkali mereka mengalami gangguan-gangguan yang sangat menyeramkan, ya. Jadi banyak anak-anak yang mengalami mutasi, jadi ada banyak anak-anak yang lahir cacat. Mengapa? Ya karena tadi air yang ada di sungai sudah terkontaminasi oleh air raksa, yang mana air raksa itu merupakan logam berat yang sangat berbahaya kalau terakumulasi di dalam tubuh manusia, apalagi kalau sampai terakumulasi di tubuhnya bayi yang masih berada dalam kandungan, ya, sehingga berpotensi melahirkan bayi yang cacat, ya. Nah, kembali ke topik tumbuhan paku. Nah, jadi ada beberapa tumbuhan paku yang dia itu ketika dia tumbuh dia menjadi indikator, di tumbuhan paku di tanah itu ada mineral A, ada mineral B, ada C, atau juga ada kandungan emasnya, ya. Jadi itu merupakan fungsi beberapa tumbuhan paku sejati. Dia juga bisa menjadi indikator keberadaan molekul-molekul tertentu di dalam tanahnya. Kemudian yang fungsi yang lain itu juga sebagai untuk material pembangunan, ya. Kita tahu bahwa tadi saya sebutkan ada beberapa tumbuhan paku yang ukurannya itu luar biasa besar, ya. Dan kita tahu bahwa tumbuhan paku ini sudah merupakan tumbuhan yang berkornus, ya. Apa itu kornus? Yaitu batangnya sudah sejati, akarnya sudah sejati, daunnya pun juga sejati. Nah, karena batangnya sejati, maka tumbuhan ini pun juga memiliki batang yang kokoh. Nah, batang yang kokoh membuat dia menjadi bahan yang sangat baik atau material yang sangat baik untuk bangunan-bangunan rumah. Di beberapa daerah di Indonesia itu ada beberapa suku yang menggunakan tumbuhan paku raksasa batangnya untuk membangun
rumah. Jadi lagi-lagi kalau ditanya apa fungsi tumbuhan paku sejati untuk manusia, maka jawabannya adalah salah satunya adalah untuk material pembangunan. Itu yang tadi dijawab sudah dijawab oleh Mbak Ainun Zuria, saya tambahkan. Kemudian yang terakhir, kita sekarang sudah jam 8.16, kita punya waktu 24 menit Mas Yan. Pertanyaan dari Mbak Nindi, fungsi asimulator ya, tadi sudah jawab sama Mas Kaspu, tapi akan saya tambahkan. Jadi fungsi asimulator itu sebenarnya lebih condong pada, sebelum kita menjawab dulu tentang fungsi asimulator, kita harus mengingat lagi apa itu asimilasi ya. Jadi asimilasi itu kan proses pengambilan atau penyerapan ya, pengambilan atau penyerapan zat-zat atau nutrisi ya, yang mana zat-zat atau nutrisi tadi yang barusan kita ambil, yang barusan kita diserap oleh tubuh, untuk kemudian kita gunakan atau kita ubah untuk menjadi bentuk yang lebih kita butuhkan. Bisa ditangkap ya. Jadi proses asimilasi itu merupakan proses penangkapan atau penyerapan ya, atau proses apapun itulah. Intinya nutrisi-nutrisi tertentu diserap untuk kemudian nanti akan diubah menjadi zat-zat baru, yang zat baru itu dibutuhkan oleh tubuh kita maupun tubuh tumbuhan paku tadi ya. Ada banyak jenis tumbuhan paku, ada banyak jenis asimilasi ya. Misalkan asimilasi nutrisi atau asimilasi mineral. Kita tahu di tanah ada banyak mineral. Di tanah ada nitrogen, di tanah ada kalsium, di tanah ada kalium, di tanah ada banyak ada fosfor, ada banyak nutrisi-nutrisi lain yang terkandung di dalam tanah. Nah, tumbuhan paku itu memiliki kemampuan melalui akarnya untuk menyerap nutrisi-nutrisi ini, untuk kemudian diangkut ke dalam tubuhnya dan nanti didistribusikan ke bagian tumbuhan paku yang memang memerlukan nutrisi itu. Ya, jadi ini merupakan asimilasi nutrisi. Mengapa kok tumbuhan paku disebut sebagai asimilator? Ya karena tadi mereka memiliki kemampuan untuk mengasimilasi nutrisi. Itu satu. Yang kedua, tumbuhan paku sejati atau tumbuhan paku dari golongan lain, misalkan dari Equisetaceae atau paku ekor kuda, itu juga memiliki kemampuan untuk mengasimilasi karbon. Ya, kita tahu bahwa tumbuhan paku ini sudah memiliki klorofil. Ya, sudah memiliki klorofil berarti dia sudah bisa melakukan fotosintesis. Nah, apa itu fotosintesis? Fotosintesis merupakan proses asimilasi karbon. Kenapa? Karena selama proses fotosintesis, tumbuhan melalui klorofilnya itu mampu mengubah karbon dioksida dan air untuk menjadi glukosa dan oksigen. Iya kan? Jadi bahan dasarnya adalah karbon dioksida ditambah air, kemudian diproses fotosintesis untuk menghasilkan gula atau glukosa plus oksigen. Ya, jadi produk dari asimilasi karbon adalah glukosa, yaitu zat dengan karbon yang banyak, jumlahnya berapa? C6 kalau nggak salah. Nanti mohon dikoreksi. Kalau saya nggak salah, rumus kimianya glukosa hasil fotosintesis itu menggunakan C6H12O6. Ya, saya lupa ingat. Tapi kalau memang benar, maka dia menghasilkan senyawa dengan 6 karbon. Ya. Oleh karena itu, yang awalnya cuma CO2 itu berarti berapa? Karbonnya cuma 1, ya. Kemudian air tidak ada karbonnya. Nanti diproses fotosintesis menghasilkan senyawa glukosa yang memiliki 6 karbon, C6H12O6. Ya, oleh karena itu disebut juga sebagai asimilasi karbon. Ya. Jadi, kenapa kok tadi tumbuhan paku disebut sebagai memiliki fungsi asimilator? Karena tadi tumbuhan paku selain bisa mengasimilasi nutrisi dari tanah, dibawa ke dalam tubuhnya, diserap melalui akar, nutrisi berupa fosfor, berupa kalium, berupa kalsium, berupa natrium dan lain sebagainya diserap oleh tumbuhan melalui akarnya untuk kemudian ditransfer ke bagian-bagian tumbuhan ya yang membutuhkan itu, untuk kemudian di sana nutrisi-nutrisi ini akan digunakan untuk keperluan mereka ya. Atau kalau karbon tadi, karbon dioksida H2O diserap untuk kemudian digunakan untuk fotosintesis untuk menghasilkan senyawa glukosa dan oksigen. Dan yang ketiga juga ada namanya asimilasi nitrogen ya. Jadi nitrogen kita tahu bahwa beberapa tumbuhan itu memiliki kemampuan untuk mengasimilasi nitrogen. Jadi nitrogen diserap dalam bentuk nitrat kan di tanah. Nitrogen itu kan bisa ditemukan dalam bentuk nitrat atau NO3-min ya, NO3-minus ya, NO3-min
atau juga bisa ditemukan dalam bentuk amonium ya, atau NH4+ ya. Amonium atau juga nitrat. Lah kemudian nanti ketika diserap oleh tumbuhan paku melalui akarnya, dalam tubuhnya mineral nitrogen ini akan diubah untuk menghasilkan asam amino. Kita tahu asam amino itu salah satu sumber dasarnya, bahan dasarnya adalah nitrogen atau nitrat atau amonium. Di tubuh akan diubah menjadi asam amino, dan kemudian asam amino akan digunakan untuk menyusun protein. Protein akan digunakan untuk menyusun tubuhnya tumbuhan paku ya. Jadi oleh karena itu, kenapa tumbuhan paku disebut sebagai memiliki fungsi asimilator? Karena tadi dia bisa melakukan asimilasi nutrisi, bisa melakukan asimilasi awalnya mineral, kemudian dia bisa melakukan asimilasi karbon, dia juga bisa melakukan asimilasi nitrogen. Yang mana kemudian semua itu nantinya, semua bahan tadi akan digunakan oleh tumbuhan paku untuk keperluan tumbuhnya ya. Jadi itulah mengapa kok tumbuhan paku disebut sebagai tumbuhan dengan fungsi asimilator, karena tadi dia memiliki fungsi asimilasi tadi, 3 tadi, asimilasi mineral, asimilasi karbon, dan juga asimilasi nitrogen ya. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan dari pertanyaan, dari diskusi kita tadi. Jadi kali ini kita sudah terakhir ya, pertemuan kita terakhir, dan alhamdulillah kita sudah sudah belajar ya kurang lebih 16 pertemuan ya. Kalau sampai hari ini 15 pertemuan. Jadi mohon disiapkan, pekan depan kita sudah UAS. UASnya insya Allah soalnya multiple choice. Jadi teman-teman nanti akan saya beri soal, insya Allah soalnya 50 soal ya. Tapi nanti bisa sampai 100, tapi saya usahakan 10 ya. Multiple choice, kemudian bahannya adalah bahan mulai UTS. Jadi pasca UTS sampai sekarang, jadi mulai pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 multiple choice. Waktunya nanti insya Allah 1 hari 24 jam. Jadi teman-teman nanti saya izinkan untuk open book dan lain sebagainya, tapi tetap seperti biasa mohon untuk tidak bekerja sama. Kemudian ini masih saya tanyakan ya, karena kemarin waktu UTS kan kita ketemu sesaat untuk briefing soal ya, karena awal bagaimanapun saya membutuhkan bukti bahwa kita sudah mengadakan pertemuan. Jadi apakah nanti memang itu masih diperlukan, saya masih diskusi dengan dosen yang lain. Kalau memang kita harus seperti itu, ya mungkin kita harus ketemu. Tapi gimana dosen lain selama UTS kemarin gimana? Apakah ada briefing atau tidak? Yang take home? Pripun? Halo, tidur semua ini. Ada yang tidak, Pak. Ada yang tidak? Yang tidak banyak apa sedikit? Bu Eni gimana Bu Eni? Belum diajar Bu Eni, Pak. Belum diajar, Pak. Ya, baik. Jadi saya mesti tanyakan dulu, saya pastikan. Kalau memang nanti kita nggak perlu untuk ketemuan briefing ya, nanti akan saya bagikan linknya. Jadi teman-teman silakan mengerjakan. Dan insya Allah waktunya 24 jam. Tapi kalau nanti soalnya lebih banyak dari 50, maka saya akan beri waktu lebih panjang lagi. Jadi jangan khawatir. Lantas hari ini tanggal 3 Juni ya. Hari ini terakhir bagi teman-teman yang belum mengumpulkan tugas, saya tunggu sampai nanti malam. Jadi mohon kumpulkan semua tugasnya. Yang masih bolong-bolong tolong dikumpulkan saja. Jangan sampai ada tugas yang tidak mengumpulkan, karena itu nanti akan sangat mempengaruhi nilai akhirnya teman-teman. Hari ini terakhir saya tunggu karena saya sudah harus mengoreksi dan saya hanya punya waktu sampai tanggal 17 Juni untuk mengisi atau memberikan nilai akhirnya panjenengan semuanya. Jadi mohon saya dibantu. Jadi hari ini adalah tugas terakhir, deadline terakhir untuk teman-teman mengumpulkan tugasnya. Ada satu lagi? Ya, baik. Saya mohon maaf kalau masih sangat banyak kekurangan, karena semester ini merupakan semester pertama saya mengajar. Dan saya juga diberi amanah sama Bu Eni untuk mengajar topik yang jauh sekali dari bidang keahlian saya, yaitu bidang tumbuhan. Saya tadi sebutkan bahwa saya itu sebenarnya lebih nyaman atau bahkan lebih menguasai kalau saya menjelaskan tentang hewan ya, karena saya bisa menjelaskan tentang hewan, sel-sel hewan itu dengan tanpa belajar, karena saya sudah bekerja dengan sel-sel hewan kurang lebih selama 2 tahun setengah di 2 tahun di S1 ya. Kemudian ketika 2 tahun setengah di Jepang, kemudian selama 3 tahun di Jerman. Itu semuanya tentang sel-sel hewan dan sel-sel manusia ya. Jadi insya Allah saya sudah
lebih mudah kalau saya menjelaskan tentang sel-sel hewan. Jadi semoga nanti kita ketemu di semester depan di bidang-bidang tentang hewan ya, bukan lagi tumbuhan ya. Amin. Karena dengan begitu insya Allah saya lebih optimis bisa memberikan yang terbaik buat panjenengan semuanya dibandingkan kalau saya mengajar tentang tumbuhan yang mana saya itu harus hampir tiap malam sebelum saya mengajar panjenengan semua itu saya nggak tidur ya. Saya harus belajar lebih giat daripada panjenengan semuanya supaya apa yang saya sampaikan itu tidak sampai salah dan apa yang saya berikan itu tidak kurang ya. Tapi saya masih yakin bahwa sangat banyak kekurangan karena ini bidang baru bagi saya. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada kurang-kurangnya, saya mohon maaf dan mohon dimaklumi, dan insya Allah saya akan terus belajar supaya semakin ke depan saya bisa menjadi dosen yang lebih baik. Ya syukur-syukur kalau nanti ketemu sama dengan semuanya ya. Di semester berikutnya dengan insya Allah dengan kondisi yang jauh lebih baik, lebih bagus dan juga lebih bisa menginspirasi teman-teman supaya teman-teman lebih tertarik untuk belajar di bidang tumbuhan ya. Kayak tadi saya sebutkan, meskipun bidang saya adalah hewan, saat ini saya sudah mulai tertarik dengan tumbuhan, termasuk kayak tadi dari semua tumbuhan yang ada di muka bumi ini, saya akan mendalami satu tumbuhan saja, yaitu tumbuhan paku tadi, tumbuhan paku dari kategori Trinaria sp, yang mana karena tumbuhan paku itu sudah terbukti secara etnobotani bisa digunakan untuk obat tradisional untuk patah tulang dan lain sebagainya. Ya. Baik, itu saja karena sudah jam 8.27, kita masih ada sisa waktu 13 menit. Monggo kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup dipersilakan. Monggo Mbak Elma. Ini untuk resumnya yang makalah hari ini deadline-nya Kamis depan atau nanti malam, Pak? Sudah tidak ada resum, Mbak. Jadi perkuliahan pekan ini sudah tidak perlu dijadikan resum. Jadi kan kita pekan ini ketemu berapa kali? Satu kali ini ya? Nggih. Ya berarti sudah hari ini nggak ada tugas. Jadi silakan teman-teman fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas terdahulu yang belum selesai. Jadi kalau ada teman-teman yang sudah selesai semuanya, ya bisa santai-santai. Tapi untuk teman-teman lain yang masih ada tugas yang belum dikumpulkan, jadi mohon dikumpulkan ke saya. Ya, ada beberapa misalkan kelompok-kelompok itu banyak yang belum mengumpulkan PowerPoint ke saya, jadi mohon dikumpulkan PowerPoint-nya ke saya karena saya perlu PowerPoint untuk penilaian juga. Ya, jadi intinya mohon semua tugas yang sudah saya berikan ke jenengan semuanya dikumpulkan dan untuk hari ini kuliah hari ini tidak ada tugas. Jadi silakan berarti kita punya tugas berapa? Kita punya 9 resum kalau saya tidak salah ya. Kan resum terakhir kemarin tentang Psilocybin sama Lycopodidae ya. Jadi itu merupakan tugas resum terakhir. Hari ini nggak ada tugas lagi ya. Itu Mbak, insyaallah Mbak. Ya Pak, terima kasih. Ya, yang lain? Baik, kalau tidak ada, mari kita akhiri pertemuan kita semester ini ya, karena insya Allah kita hari oh ya, kalau UAS itu kan jadwal kita kan hari Jumat seperti biasa ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti pas kebetulan ada acara lain, misalkan kemarin ada beberapa kelas yang harus izin KKL, jadi mereka harus KKL keluar kota waktu jadwal ujian, jadi mereka minta diganti. Jadi saya terbuka untuk ganti hari apapun ya. Saya satu pekan besok, selama satu pekan saya sudah meliburkan semua agenda saya di luar kampus. Jadi saya free pekan depan khusus untuk UASnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin ganti hari, saya terbuka kapanpun jam berapapun asalkan pekan depan ya. Asalkan pekan depan. Jadi mulai Senin sampai hari Sabtu saya free. Jadi teman-teman bisa ganti hari jam apapun. Bahkan pagi sekali saya habis Pak, saya kelas kami hanya bisa habis subuh, saya tidak masalah, jadi saya izinkan. Intinya hanya harus pekan depan saja, karena pekan berikutnya saya sudah penuh dengan jadwal yang lain, jadi termasuk mengoreksi nilai-nilai jenengan. Jadi untuk UAS saya hanya bisa menerima pekan depan. Kalau ada teman-teman yang berhalangan tidak bisa ikut, Pak, teman-teman satu kelas saya hanya bisa hari Senin, sedangkan saya hanya bisa hari Selasa, tolong menghubungi saya secepatnya supaya nanti bisa kita komunikasikan, bisa kita putuskan gimana enaknya ya. Jadi itu mohon untuk ditentukan, saya tunggu keputusannya kapan UASnya supaya nanti tidak sampai bentrok dengan kelas yang lain. Baik, semoga apa yang kita pelajari semester ini bisa bermanfaat, bisa juga menjadi ilmu yang berkah. Kemudian semoga jangan sampai apa yang kita pelajari hari ini
itu nanti menjadi menjadi alasan Allah untuk menghisap kita karena kita memiliki ilmu yang tidak kita manfaatkan dengan baik. Insya Allah apa-apa yang kita pelajari dengan niat yang baik ini tentunya juga akan mendatangkan kebaikan bagi kita maupun keluarga kita maupun anak cucu kita di kemudian hari secara langsung maupun secara tidak langsung. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa sebagaimana biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب فاسمع فدلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طاش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.